untuk kakak-kakak ini dari mana semua ya? Bisa ditulis di kolom komentar chat di Google Meeting di sini. Oh, ini dari Kak Sangaji dari Bengkulu. Selamat malam Kak dari Bengkulu. Tetap jaga kesehatan karena masih kondisi yang sekarang ini meskipun new normal. Kita tunggu teman-teman yang masih belum masuk di sini. Mohon bersabar ya teman-teman. Siap Kak Ferry. Gimana Kak Riki ini? Udah siap Kak? Ya kurang lebih udah nih. Tapi by the way suara Kak Ferry agak kekecilan kayaknya. Oh, terima kasih Kak. Atau mungkin bisa Tes, jadi tes. ini headset saya yang ini. Nah, Sudah jelas, sudah. suara suaranya Kak Riki Sudah jelas lumayan Kak sih. di sini Kak. Jelas ya. Iya, Oke, terima kasih baik. ya. Iya. Oke, makasih kembali Kak. Dari Kak Swandi dari Prigen Pasuruan, Jawa Timur. Oh ya, untuk teman-teman di sini dari kami operator CUE, tolong untuk tidak merekam webinar ini biar acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan dimohon untuk teman-teman dan kakak-kakak untuk tetap di Google Meeting sampai acara selesai supaya ilmu yang didapat pada malam hari ini bisa diamalkan dengan baik. Selamat datang Kak Aisyah Rawandi.
Ditunggu untuk kakak-kakak masih 24. Sampai jam setengah 8 pas akan kami mulai. Selamat datang Kak. Dari mana semua nih Kak? Dari Batavia, Adinianda, dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya belajar giat semester 3, itu saya menjadi peringkat 2 tertinggi di angkatan. Dan saya masih belum patah semangat, saya belajar lagi TOEFL. Akhirnya di semester 6 saya mendapatkan skor 570. Dan itu adalah skor-skor seperti dosen, itu rentangnya adalah dari 570 sampai 610 skornya. Nah, karena itulah akhirnya ternyata di semester 4 perkuliahan, saya waktu itu ini bersaing dengan para sarjana untuk jadi pegawai di kantor pusat bahasa Unsiah. Nah, jadi sekitar 45 orang saingan saya itu sarjana semua, 2 orang semester 8, saya cuma 1 orang yang semester 4. Nah, akhirnya apa ternyata dari semua yang udah saya miliki pengalaman, ternyata saya diputuskan menjadi peringkat kedua tertinggi. Nah, akhirnya 3 orang dipilih sebagai pegawai dan saya alhamdulillah terpilih sebagai salah satunya. Dan di situ serius teman-teman, di situ titik balik hidup saya. Karena kenapa? Gajinya itu luar biasa sekali bagi seorang mahasiswa menurut saya. Karena kenapa saya dapatnya itu kurang lebih 7 juta, 6 juta, ataupun 8 juta selama 1 bulan yang saya dapatkan. Sehingga apa? Kan ada tadi tuh yang saya janjikan kepada Allah gara-gara diputus cinta tadi ya, berprestasi, kemudian juga menjadi leader di organisasi, kuliah IPK cum laude dan TOEFL tinggi, terus satu lagi yaitu kerja dan mendapatkan rumah, bisa membeli rumah untuk kedua orang tua. Dan alhamdulillah dengan gaji ini tadi saya dapat membeli rumah untuk kedua orang tua saya. Nah, jadi itulah teman-teman, kalau nanti teman-teman ada kejadian-kejadian pilu di hidup teman-teman, maka jangan down. Jadi tetap semangat, karena kenapa? Pasti setiap kejadian pilu itu ada hikmahnya di balik itu semua, teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi itulah yang kurang lebih beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan pernah takut mulai sekarang, jangan pernah minder. Karena setiap orang-orang berprestasi ataupun orang-orang sukses itu pasti startnya juga nol. Nah, gitu. Kemudian juga kalau nanti kejadian pilu menimpa kita, maka jangan pernah menyalahkan Tuhan ataupun segala macam, nah gitu. Nah, kita harus yakin bahwasanya selalu ada hikmahnya di setiap kejadian pilu kita. Nah, kemudian juga teman-teman, akhirnya di perjalanan saya tadi itu kan setelah kerja terus juga memimpin organisasi, nah akhirnya saya memberanikan diri untuk apply program. Awalnya itu saya gagal, banyak sekali galau rasanya. Saya apply program ke Amerika, gagal. Saya apply program ke Filipina, gagal. Banyak sekali gagal. Kurang lebih sekitar di percobaan 13 atau 15, barulah akhirnya saya lulus yang pertama kali, yaitu pelatihan pemimpin bangsa, pelatihan kepemimpinan nasional di Yogyakarta dan Magelang. Nah, alhamdulillah saya full dibiayai, pesawat, hotel, dan lain-lain, dan bahkan diberikan uang jajan kurang lebih 1 juta. Nah, kemudian itu semester 3 saya itu teman-teman. Kemudian juga disusul semester 4, saya lalu lulus pertukaran pelajar ke Singapura, dan bahkan jadi speaker panel discussion di sana. Nah, dan ternyata teman-teman, semakin kita mencoba 1-2 program, itu ternyata kita semakin
mohon maaf teman-teman, Kak Riki ada gangguan sinyal di daerah Kak Riki sana. Mohon bersabar ya teman-teman. Ya, oh, Halo, halo. Iya Kak, sudah terdengar Kak. oke. Tadi mungkin jaringan tadi ya, terkeluarkan tadi ya. Oh iya. Oke. Oke. Tapi mungkin apa kalau dari teman-teman ada yang bertanya boleh juga model direct question aja. Jadi kita lebih mengalir diskusinya itu bisa juga. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira dari teman-teman dulu? Jadi boleh ya, halo Mas Ferry. Halo, halo. Iya Kak. Oke, gimana ya kayaknya saya. Pertanyaan. Iya Kak. Iya Kak, Oke. sudah terdengar Kak. Oke. Ya. Untuk pertanyaan di sini dari chat apa voice Kak? Boleh sih secara langsung boleh, dari chat juga boleh. Gimana nyamannya aja. Baik. Ya, baik untuk teman-teman yang mau bertanya ke Kak Riki, voice ataupun chat bisa gitu. Oke, kalau masih belum ada nggak apa-apa, that's okay karena memang apa masih awal-awal juga kita ya. Nah, uh, kalau gitu saya lanjut aja dulu ya. Nah, dari poin-poin apa yang saya ingin sampaikan gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya untuk diketahui bahwasanya apply program atau pertukaran atau beasiswa itu dia ada 3 tipe. Nah, tipe yang pertama adalah tipe self-funded namanya. Self-funded itu apa? Itu program kalau kita lulus kita bayar. Nah, biasanya apa bayar hotel, uang hotel, terus juga uang pesawat kita bayar, terus juga uang apa namanya, uang bus di sana juga kita bayar, uang makan kita bayar. Intinya kita bayar kalau self funded. Nah, tapi ada satu lagi yaitu partial funded. Nah, kalau event tipe partial funded ini adalah setengah ditanggung sama penyelenggara, setengah ditanggung sama kita. Biasanya gini partial funded ini. Eventnya kalau kita lulus, kita cuma tinggal bayar tiket PP saja. Nah, sisanya hotel, makan, bus selama di sana, touring, segala macam ditanggung sama mereka. Nah, jadi kalau tingkat yang kedua ini lebih sulit daripada yang self-funded. Jadi partial lebih sulit, karena lebih ramai peminatnya. Nah, tapi ada satu lagi yang paling ramai peminatnya, yaitu event tipe fully funded. Nah, kalau tipe fully funded ini, itu sekali kita lulus, kita nggak ada bayar apapun. Nah, jadi pesawat, hotel, uang jajan, segala macam itu mereka yang handle semuanya. Nah, kita nggak capek-capek lagi beli tiket segala macam. Nah, jadi apa? Teman-teman bisa pilih tuh mau ikut event yang tipe yang mana. Nah, kalau saya sendiri lebih prefer tipe yang ketiga, yaitu fully funded. Nah, fully funded kita semuanya udah ditanggung gitu kan, bahkan uang jajan pun dikasih.
Jadi dengan adanya uang jajan pun kita bisa nabung gitu ya kan. Terus apa namanya, tipe self funded juga boleh. Saya pun dari 20 itu kurang lebih ada 8 itu self funded. Nah, tapi jadinya fully funded. Nah, caranya gimana? Caranya kita ajukan ke kampus untuk dibiayai oleh kampus. Nah, gitu. Jadi teman-teman semuanya, misal nih, teman-teman lulus event yang self funded, bayar sendiri itu setelah lulus, pesawat, hotel dan lain-lain kita yang tanggung. Nah, itu teman-teman tinggal hubungi aja rektor ataupun dekan. Nah, Pak, saya sudah lulus di event ini, Pak, event ini bergengsi, jelasin sama Bapak itu. Nah, terus nanti ditanya sama dia, berapa dana yang kamu butuhkan. Nah, tinggal kita mainkan saja lobby, berapa. Bahkan kalau dapat lebih. Kalau saya justru seringnya lebih. Kadang justru sering 3 juta, 2 juta, minimal 1 juta lebih uangnya untuk dapat uang jajan ataupun jalan-jalan. Nah, jadi harus pandai-pandai kita ngelobi. Nah, cuma kalau nggak mau capek, maka bidik saja event yang tipe fully funded, yang dibayarin langsung. Tapi kalau mau yang lebih mudah, supaya lebih berpotensi untuk kita lulus, itu self funded, gitu. Karena peminatnya lebih sedikit. Nah, dan di sini kunci yang paling utama untuk memfully fundedkan event self funded tadi adalah teman-teman harus aktif berorganisasi, teman-teman. Nah, itu kunci paling utama. Kalau kalian mau dibiayai kampus untuk event-event yang self funded. Karena kayak pengalaman saya sendiri ya. Jadi waktu saya di semester 4 itu kan saya lulus ke Singapura. Nah, jadi waktu itu sebenarnya itu eventnya self funded ke Singapura itu. Kurang lebih hotel, pesawat dan segala macam, saya harus mengeluarkan uang 3.500.000. Nah, karena self funded gitu ya. Nah, jadi apa? Saya tinggal menjumpai dekan dan juga saya bilang, Pak, Riki lulus di sini nih Pak, ini eventnya bergengsi Pak. Riki akan mewakili Indonesia dan juga Aceh dan juga Indonesia ke Singapura. Dan bahkan Riki posisinya di sini speaker panel of discussion. Singkat cerita bla bla bla, lobby, akhirnya saya dikasih full, ditanggung semuanya. Nah, akhirnya apa? Dari yang awalnya self funded, akhirnya menjadi fully funded juga, yaitu by campus. Dan bahkan waktu itu saya melapor juga ke rektor. Nah, dan rektor itu sangat senang. Akhirnya apa? Rektor mengajukan saya ke Dikti. Dan bahkan saya dapat uang jajan dari Dikti senilai 5 juta. Nah, bayangin teman-teman, dapat uang jajan 5 juta. Kita di sana pada awalnya self-funded, harus biaya sendiri. Akhirnya dibiayai kampus full, dan bahkan Dikti kasih ke kita 5 juta. Itu atas rekomendasi dari rektor di kampus saya. Nah, jadi apa? Kenapa saya lancar? Karena saya udah aktif di organisasi. Jadi sebentar-bentar kalau ada event organisasi kan kita undang rektor, WR3 ataupun dekan gitu. Jadi bentar-bentar mereka lihat saya gitu. Jadi kan kurang lebih mereka pasti berpikir, oh anak ini udah berkontribusi untuk kampus, kenapa tidak kalau kita bantu? Nah itu. Karena gini teman-teman, saya ada perbandingan soalnya. Ada sahabat saya, dia lulus pertukaran ke Italia. Nah, jadi pertukaran itu kurang lebih modal awalnya dia harus bayar dulu pakai uang dia sendiri, residence permit atau izin tinggal di Italia, terus biaya visa awal segala macam lah, itu ke Jakarta lagi kalau nggak salah segala macam itu harus biaya sendiri dulu, dan totalnya perlu uang 15 juta, bayangin 15 juta. Nanti baru terganti di sana. Waktu di sana kan mereka dikasihnya uang per bulan sekitar 12 juta atau 13 juta. Jadi kurang lebih udah dikurangi biaya kos ataupun biaya rumah, biaya makan, dapatlah tabungan misalkan 4 juta sebulan atau 3 juta. Nah, jadi dari situlah tergantinya uang dia. Nah, akhirnya apa? Dia lulusnya di waktu yang bersamaan dengan saya. Saya lulus event di Singapura, kawan saya ini lulus event di Italia. Nah, jadi duluan kawan saya mengajukan ke dekan untuk dibiayai. Apa kata dekan? Nggak ada dana. Nah, nggak bisa dibiayai. Kemudian dia mengajukan ke pihak bidik misi. Nggak ada juga bantuan dana. Kemudian dia mengajukan ke rektor. Dan bahkan rektor apa bilang? Maaf, nggak ada dana. Nah, tapi di 1 minggu atau 2 minggu itu, saya akan lulus di Singapura. Nah, lalu saya mengajukan ke dekan. Dekan langsung bilang bahwasanya saya didanai. Dan juga saya mengajukan ke rektor, gitu juga didanai. Oke, selamat untuk kamu Riki, dan Bapak mau merekom kamu untuk Dikti, supaya dapat dibiayai oleh Dikti juga. Dikasih biaya tambahan. Sehingga dapat lebih 5 juta tadi. Saya perlunya cuma 3.500.000 kan ke Singapura kan, bahkan dapatnya total 8.500.000. Tapi kawan saya 15 juta dia perlu,
bahkan 200.000 nggak dikasih sama kampus. Karena kenapa? Kawan saya ini dia nggak aktif organisasi. Nah, makanya beda perlakuan dari petinggi kampus. Nah, ke dia petinggi kampus bilang maaf nggak ada dana. Ke saya selamat kamu biayai. Nah, jadi itu teman-teman. Mulai sekarang kuncinya kalau mau lancar event, apalagi yang self funded gitu ya, untuk di fully fundedkan oleh kampus, maka organisasi. Nah, dan yang paling penting jadilah ketua-ketuanya, ketua bidang, bahkan ketua umum dari organisasinya. Dan kalau ada acara, apalagi ngundang-ngundang wakil rektor 3 ataupun wakil dekan, nah itu sering-sering lah muncul di hadapan mereka. Entah nanti salami mereka, sambut mereka, atau nanti pura-pura angkat meja di depan mereka. Boleh juga, saya sering gitu. Nah, nanti pas angkat meja kan kita bilang, hai Pak, gitu ya kan. Jadi kan dilihat, wajah anak ini lagi. Nanti kita lewat lagi, anak ini juga lagi gitu kan. Jadi secara nggak sadar, di mindset dia, wah anak ini berkontribusi untuk kampus. Kita harus bantu dia, gitu. Nah, kemudian teman-teman, kalau untuk lulus event fully funded, itu juga teman-teman kuncinya organisasi. Nah, saya contohkan ya, saya lulus event fully funded misalnya 2 kali itu ICN. ICN itu diselenggarakan di Jakarta. Itu lumayan bergengsi, itu tiket aja, itu pesawatnya Garuda, hotel juga hotel bintang 4 atau bintang 3, semuanya ditanggung lah. Bahkan dalam satu hari itu, misalnya, ada satu hari namanya festival, itu bahkan sampai 9 artis nasional dan juga menteri diundang. Nah, itu contoh Pevita Pierce, Saikoji, Tompi, menteri-menteri segala macam. Nah, jadi itu lumayan bergengsi. Nah, jadi waktu itu saya ada tanya sama panitia, kok saya bisa lulus sih? Karena yang dipilih dari seluruh Indonesia, dari sekitar 3.000 pendaftar, itu adalah 34 cuman. Satu provinsi satu. Nah, jadi kata panitia, bahwasanya kelebihan saya ada satu, yaitu saya berorganisasi. Kamu aktif di organisasi A, B, C, D, dan juga posisi kamu tinggi, minimal ketua bidang. Nah, sehingga itu menjadi nilai plus kamu daripada orang lain. Nah, itu menandakan bahwasanya jiwa sosial kamu lebih tinggi daripada orang lain. Jadi kamu lebih berkontribusi untuk negara daripada orang yang tidak. Jadi walaupun sama esai kamu kualitasnya sama lawan tadi, sama saingan, tapi dia tidak organisasi ataupun dia kalah pengalaman organisasi sama kamu, kamu tetap yang menang. Nah, itulah kuncinya kawan-kawan. Saya biasanya selalu tuh kalau lulus event, terus juga saya ada lulus event beasiswa YLI, 3 kali kita dibawa ke Jakarta. Nah, itu fully funded, semuanya ditanggung, bahkan hotelnya itu hotel bintang 5 selalu kita diinapkan di sana, dan uang jajan dapat, segalanya lah dapat. Bahkan speaker-speakernya itu ya orang-orang tinggi juga, orang-orang nasional kayak Nadiem Makarim, Belva, dan lain-lain. Nah, jadi saya tanya juga ke panitia, apa sih kok bisa saya dapat ke beasiswa ini? Satu juga, jawabannya kamu organisasi kamu mantap, kayak gitu katanya. Karena memang kawan-kawan saya ada satu organisasi yang mana saya sejak semester 3 itu udah mulai membangun organisasi, yaitu US Go Civil yang saya bilang tadi. Nah, organisasi ini adalah organisasi yang mengajar setiap minggu ke anak-anak desa. Nah, dan juga ke anak-anak pemulung, ke anak-anak yatim, anak-anak panti asuhan. Nah, setiap minggu kami ajarkan tanpa henti gitu. Kalau program mengajar lain, komunitasnya kan biasanya ini paling sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kalau kami setiap minggu. Nah, sehingga tipe program kami itu dianggap sama penyelenggara bahwasanya ini lumayan kontributif. Nah, karena kan lumayan lelah tuh sebenarnya, karena kita kan setiap minggu ngajar lagi, ngajar kayak gitu ya. Nah, jadi mereka meletakkan prioritas untuk kita. Jadi di sini juga saran saya teman-teman, bagi yang mau membuat komunitas ataupun program-program, maka saran saya bidik program yang mengarah ke masyarakat, jangan ke arah mahasiswa. Itu saran saya. Dua-duanya sama baiknya. Tapi kalau mengarah ke preferensi hati orang, mereka akan lebih condong kepada yang mengarah ke masyarakat. Nah, maksudnya yang mengarah ke masyarakat gimana? Contoh, ngajar-ngajar ke anak panti asuhan, ngajar-ngajar ke anak-anak pinggiran desa, gitu ya kan. Nah, tapi ataupun pemulung ataupun yang lain. Tapi kalau yang arahnya ke mahasiswa, contohnya adalah kayak pelatihan CV untuk mahasiswa, pelatihan kewirausahaan. Nah, jadi itu sebenarnya sama-sama bagus, itu kan yang mulia dari kita. Nah, cuman yang saya temukan dari para penyelenggara ini, mereka tetap ada kecondongan dari hati pribadi, bahwasanya mereka pasti lebih lebih, kalau bahasa aja lebih hati gitu, lebih pokoknya lebih lebih
merasa bahwasanya masya Allah dia benar-benar turun ke masyarakat ya gitu kan, karena masyarakat tentunya lebih dibutuhkan daripada mahasiswa ya. Jadi kurang lebih gitulah pendapat banyak orang. Itu juga saya rasa teman-teman pasti gitu. Misalkan kita bandingin mana lebih sosial, pelatihan public speaking untuk mahasiswa atau pelatihan public speaking untuk anak-anak pemulung. Pasti jawabannya pelatihan public speaking untuk anak-anak pemulung, alias arahnya ke masyarakat ya kan. Nah, jadi itu saran saya teman-teman. Jadi para penyelenggara mereka lebih suka ke arah-arah masyarakat gitu. Nah, terus juga yang mau saya sampaikan di sini ini sekarang baru terkait yang Hong Kong pula ya teman-teman ya. Nah, jadi namanya Hong Kong itu waktu saya ikut itu namanya by the way model United Nations Hong Kong. Nah, jadi ini adalah konferensi diplomasi tingkat dunia yang setiap tahun diadakan di Hong Kong, dan penyelenggaranya itu memang lembaga yang udah salah satu tertua di Hong Kong dalam hal konferensi diplomasi. Nah, jadi walaupun seperti itu, sebenarnya yang di Hong Kong itu beda sama Eropa ya. Nah, kalau yang di Hong Kong itu adalah aslinya self-funded juga teman-teman. Nah, karena kenapa? Rata-rata itu yang diundang ataupun yang lulus adalah anak-anak diplomat, anak-anak duta besar, anak-anak petinggi-petinggi negara rata-rata di sana. Nah, jadi kuota Indonesia dapat 2 orang waktu itu. Nah, kebetulan saya salah satunya. Satu lagi dari Semarang, Tamalang, saya lupa. Nah, jadi per negara itu mengirimkan 2 atau 3 delegasi. Nah, jadi bayangin teman-teman, jadi ceritanya gini waktu itu. Saya kebetulan kan pernah menjadi menteri di salah satu kementerian terbesar di BEM Universitas Syah Kuala, yaitu PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Itu event-event terbesar BEM seperti namanya Unsya Fair, event tahunan, pelatihan kepemimpinan nasional dan lain-lain, itu 2 kementerian saya. Nah, jadi waktu itu saya memang lumayan pusing udah di akhir tahun gitu kan, apalagi LPG segala macam, udah mutlak lah saya mau liburan. Kebetulan saya kan memang udah ngajar mahasiswa kan, nah dan juga udah jadi pegawai. Jadi kan kurang lebih adalah uang tabungan di akhir tahun itu memang saya kumpulin untuk saya saya liburan, itu sekitar 15 juta saya kumpulin. Nah, memang saya maunya liburan, lepas penat dulu nih dari apapun yang ada di BEM, karena memang udah masanya lengser di bulan 11. Udah lengser itu kan, jadi saya berangkatnya bulan 12. Nah, jadi waktu itu saya cari, ya udah daripada aku liburan aja ke luar negeri, aku mending sekalian ngebidik event lah. Nah, akhirnya saya bidik tuh, salah satunya itu model United Nations di Hong Kong tadi, dan akhirnya saya lulus mendapatkan salah satu skor tertinggi di situ. Nah, namun ternyata self funded. Nah, jadi kurang lebih kita harus bayar itu hotelnya aja ya, karena memang itu penyelenggaranya bergengsi kali teman-teman. Jadi hotelnya saja bintang 5 di Hong Kong hotelnya. Nah, itu biaya registrasinya adalah kurang lebih dirupiahkan 8.500.000. Nah, jadi udah bagi saya waktu itu karena memang udah saya plotkan 15 juta untuk jalan-jalan. Nah, jadi saya mau bayar 8.500.000. Nah, karena memang saya mau mau refreshing gitu kan, mau ke luar negeri lah intinya. Nah, tapi waktu itu saya kepikir, nah inilah poin pembelajaran yang mau saya sampaikan adalah manfaatkan setiap potensi, walaupun sekecil mungkin potensi itu. Nah, itu yang mau saya tekankan teman-teman. Jadi kan waktu itu kan saya sebenarnya nggak masalah nih, karena memang udah ada saya tabung uang kerja saya sendiri untuk liburan sekaligus ikut event. Nah, jadi kepikir sama saya, pokoknya sebelum saya kirim itu sekitar 5 hari sebelum saya kirim uang 8.500.000 ke panitia Hong Kong, saya kepikiran, cobalah aku iseng-iseng email panitia, aku kenalin diri aku siapa. Terus aku minta subsidi, aku minta beasiswa dikit, 10% aja udah boleh gitu ya kan. Jadi 10% dari 8.500.000 ya 850.000, paling tinggal bayar 7.300.000 gitulah ya kan. Udahlah, saya coba gitu ya. Saya kenalin. Nah, ini juga kuncinya teman-teman. Kalau kita udah mengarah ke luar negeri ataupun program nasional minimal, itu nggak usah ada lagi rasa-rasa malu untuk perkenalan diri. Serius. Nah, ini saya pelajari kali. Apalagi kalau kami di Aceh nih, misalnya kayak perkenalan diri, pasti kita malu-malu ya. Misal kita bilang, aku aku ini loh, aku duta loh, aku gini-gini. Pasti kita agak merasa bilang, alah sombong nanti dipikir orang atau segala macam kan. Nah, kalau berlakunya udah tingkat nasional ataupun ke internasional, itu nggak berlaku lagi. Nah, justru kalau teman-teman nggak men-show up diri kalian nggak akan dipandang siapa-siapa. Nah, jadi waktu itu saya tuh melawan diri saya, ini sombong nggak ya aku bilang nih tentang diri aku.
udahlah aku yang penting perkenalan. Akhirnya saya perkenalan di situ. I am Ricky Muhammanda. Saya Ricky Muhammanda. Saya adalah leader di Aceh. Saya memimpin organisasi ini, dan saya menteri di sini. Bla 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 bla. Saya juga saya pede-pedein terus. Saya juga investor di sini karena kenapa? Banyak orang-orang yang meminta konsultasi organisasi dan lain-lain sama saya. Akhirnya saya ceritain lah tentang diri saya. Nah, waktu itu saya melawan diri, kayaknya sombong aku nih apa atau gimana nih kalau bilang kayak gini. Nah, cuma saya implementasiin terus show up diri. Nah, karena ini udah bukan budaya kita lagi. Kalau budaya barat ataupun budaya luar negeri itu mereka show off memang gitu. Kalau nggak kita show off kan diri kita, orang nggak akan tahu. Nah, akhirnya saya paparkan segala sesuatu tentang diri saya. Nah, akhirnya intinya setelah saya perkenalan diri, saya bilang kalau saya udah lulus di pulang dari Hong Kong nanti saya akan promosikan sebesar-besarnya dengan lini pergaulan yang saya miliki. Oleh karena itu panitia, boleh nggak aku minta subsidi beasiswa? Berapa aja boleh? Saya bilang kan, dan harapan saya kan 10% tadi. Nah, akhirnya apa? Kurang lebih besok entah 2 hari kemudian dibalas email dari panitia. Nah, apa dibilang panitia? Oke, Ricky Muhammanda, kami udah mengecek profilmu, Facebookmu dan IG-mu. Saya juga bilang waktu itu saya juga selebgram gitu ya, padahal nggak selebgram kali kayak gitu. Masih biasa paling 10.000 kayak gitu kan. Nah, cuman ya nggak ada patokan memang kita bilang selebgram. Mau 1.000 pun sebenarnya selebgram menurut saya kayak gitu. Udah dikenal 1.000 orang kan, that's ya quite amazing juga gitu kan. Nah, jadi ya kami kagum dengan kamu gitu-gitulah dibalas gitu kan. Nah, jadi setelah kami diskusikan, khusus untuk kamu, kami berikan beasiswa sebanyak 50%. Nah, akhirnya apa yang jatahnya 8.500.000 saya bayar, tinggal berapa? 4.250.000 lagi. Oke, akhirnya saya balas, may God bless you, pokoknya semoga kalian selalu diberkahi Tuhan, segala macam. Nah, akhirnya apa? 2 hari kemudian, saya mau bayar terus 4.250.000 tadi. Tiba-tiba di hari saya mau bayar itu, masuk email paginya ke saya. Nah, jadi apa isi emailnya? Dear Ricky Muhammanda, nah setelah kami pertimbangkan ulang mengenai profil kamu yang gini, akhirnya kami memutuskan keputusan final bahwasanya kamu disubsidi alias mendapatkan beasiswa 100%, alias nggak usah bayar sama sekali. Nah, itu bayanginlah teman-teman, senangnya minta ampun ya, dari 8.500.000 mau keluar uang akhirnya 0 gitu ya. Nah, akhirnya kan plat 15 juta saya untuk liburan dan juga Evan nggak jadi dong, ya kan? Nah, terus apa PR saya tinggal? Ya udah, tinggal PP dari Aceh ke Hong Kong. Waktu itu kebetulan Chinese New Year, mau tahun baru Cina, jadi banyak promo. Jadi saya dapat promo PP itu kurang lebih 2.100.000. Nah, jadi kan saya butuhnya 2 juta lah kurang lebih. Nah, akhirnya saya sebenarnya udah nggak masalah lagi kan, uang 15 juta dengan 2 juta nggak terlalu itu lagi kan. Nah, cuma kepikir lagi, apa ya kira-kira ya, ada peluang walaupun kecil aku coba iseng-iseng gitu ya. Nah, kayak kepikiran, alah coba lagi aku minta ke dekan kan, uang mana tahu dikasih kayak gitu, uang jajan. Akhirnya saya lebih dekan, kan enak tuh saya bicara sama dekan, emang udah dekat karena gara-gara organisasi. Pak, Ricky diundang nih ke Hong Kong nih Pak, jadi gini, lomba segala macam. Nah, akhirnya apa, singkat cerita, saya udah bujuk Bapak itu, dan ditanya sama Bapak itu, oke, berapa kamu butuh Ricky? Oh, nggak usah banyak-banyak sih Pak, 4 juta aja udah cukup gitu ya kan. Oke, ya udah 4 juta ya, jangan nanti minta lebih lagi ya. Oke Pak, siap Pak. Sebenarnya ini kurang cukup juga sih Pak, saya gitu kan. Saya canda-candain kan. Oke, nggak ada, udah 4 juta aja, nggak usah minta-minta lebih kita Pak. Ya udah, akhirnya keluar uang 4 juta. Nah, jatahnya saya cuma tanggung PP 2 juta, akhirnya dapat tambahan dana 4 juta. Nah, kurang lebih udah berapa? Udah 19 juta. Nah, akhirnya saya terbanglah ke Hong Kong dengan ya alhamdulillah justru kita mau liburan plus Evan, justru kelebihan uang kita. Nah, bahkan saya teman-teman, saking saking saya mau liburannya, Evan diplomasi di Hong Kong itu 3 hari. Saya saking mau liburannya, saking ininya udah di otak gitu ya, saya totalnya 2 minggu alias 12 hari, bukan 14 hari. Nah, itu bayangin lah. Dan ya hotel-hotel di Jepang di Hong Kong walaupun motel gitu ya, nah itu sekitar 500.000 paling murahnya, apalagi yang hotel yang sampai bintang 5 itu. Nah, akhirnya gini teman-teman, ternyata setelah 3 hari diplomasi ini juga kunci. Selanjutnya ini yang mau saya kasih tahu ke teman-teman adalah kalau kita di event internasional, kita
itu pasti dihadapkan dengan saingan-saingan yang memang luar biasa, teman-teman. Dan memang terkadang ada cara mereka untuk menjatuhkan mental kita, serius, menjatuhkan memang apa ya, kok di internasional kayak gitu. Nah, saya ingat kali itu, saya itu event pertama saya yang bertemakan diplomasi. Nah, itu perdana saya ikut MUN. Nah, yang arah-arah diplomasi. Jadi ada tuh saingan-saingan, misalkan delegasi dari Amerika, delegasi dari Italia, delegasi dari Filipina misalkan. Tuh tepuk pundak saya pas kami lagi istirahat gitu kan. Ricky, udah berapa kali kamu ikut event diplomasi? Nah, itu kan saya pastinya malu-malu kan, baru perdana. I am the first time to join this MUN. Saya bilang gitu. Oh gitu ya, yang sabar ya, nggak apa-apa. Kamu pasti nanti dapat juara di kali ketiga atau kali keempat, aku yakin nih. Gaya-gaya kamu pasti kali ketiga, kali keempat dapat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Terus mereka nyambung-nyambung lagi tuh. Nanti kan si delegasi Filipina ini coba-coba tanya sama delegasi Amerika, kamu udah berapa kali ikut MUN? Oh, kalau aku udah 3 kali. Nah, terus ada nanti nyambung yang delegasi dari mana, misalkan dari Vietnam pula. Oh, kalau aku udah 5 kali. Nanti ada nyambung lagi. Oh, kalau aku 6. Oh, kalau aku 7, aku 9. Alah, capek saya dengar, serius. Bilang aja mau nyombongin diri, udah selesai kayak gitu ya kan. Ini pakai sosok tanya lagi. Kayak itulah dalam hati saya. Nah, tapi bagi saya teman-teman ada 2 pilihan kalau situasi kita seperti itu. Alias saingan kita memang berat-berat kali. Nah, apalagi saya yang masih perdana kan, orang itu udah sampai ada yang 9 kali, 8 kali kayak gitu. Karena memang rata-rata anak diplomat, anak duta besar, arah petinggi negara. Nah, jadi mereka walaupun self-funded, mereka dibiayai sama pemerintahan kayak gitu. Karena ada link dalam gitu ya. Nah, ataupun dari uang pribadi mereka bisa juga. Karena kan mereka anak-anak orang kaya pastinya. Nah, jadi bagi saya ada 2 pilihan kalau kejadian seperti itu. Di perlombaan ini bisa teman-teman aplikasikan. Yang pertama, pilihan pertama, kalian berkata, OMG, oh my God, they are so amazing, I am nothing. Nah, itu pilihan pertama kalian. Atau pilihan kedua kalian, yaitu tetap optimis, alias stay cool. Oh, that's okay. You, I. Nah, gitulah istilahnya ya kan. Kamu, aku. Nah, jadi saya pilih yang kedua, kamu, aku. Jadi saya nggak peduli mau 5 kali, 9 kali pun mereka, saya nggak peduli. Saya tetap latihan tiap malam di kamar. Itu bahkan ya, karena di MUN itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam eventnya. Nah, baru pulang ke hotel itu sekitar jam 12:30. Nah, itu saya masih stay itu sampai kurang lebih jam 5 pagi. Itu saya masih latihan-latihan. Karena memang harus maksimal gitu ya. Kalau orang ini mungkin karena udah terbiasa jadi tidur langsung atau apa gitu. Nah, akhirnya apa? Beberapa kali juga teman-teman, ini kunci juga yang mau saya share adalah kalau teman-teman lagi dalam persiapan dan juga lagi lelah, maka kuncinya adalah menurut saya bayangkan kemenangan teman-teman. Bayangkan kemenangan. Serius, saya kan udah lelah tuh dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam ikut event. Nah, terus saya latihan lagi karena saingan saya berat-berat. Jadi saya harus persiapan maksimal sampai jam 5 pagi. Otomatis nih, kan saya udah lelah. Jam-jam setengah 4 pagi itu saya udah huyung gini. Aduh, udah pusing-pusing kayak gitu kan. Udah tertidur. Paling nanti pergi ke jendela kamar, lihat kolam renang di bawah kayak gitu kan. Nah, gitu-gitulah, atau ke kamar mandi. Akhirnya ada juga di masa saya nggak sanggup lagi, jam-jam pagi terus tertidur. Nah, waktu saya tertidur itu, ibaratnya lagi OTW ke alam mimpi. Nah, akhirnya saya langsung membayangkan, itu lagi berat-berat kali kan. Ya Allah, aku lagi mau tidur nih, aku lagi OTW ke alam mimpi nih. Aku saya bayangin terus. Saya bayangin bahwasanya saya menang di hari H. Saya diumumkan sebagai 5 besar di hari H. Dan setelah itu, saya langsung video call sama mama, sama ayah saya untuk kabari bahwasanya saya menjadi salah satu delegasi terbaik. Nah, langsung saya bayangin itu waktu itu. Dan akhirnya apa? Selelah-lelah apapun saya, tenaga dan pikiran, lagi OTW ke alam mimpi tadi, akhirnya saya OTW balik ke alam nyata. Akhirnya mata saya terbuka kembali itu. Akhirnya stay, latihan lagi. Nah, akhirnya apa teman-teman? Setelah 3 hari, 3 malam itu, full konferensinya, dan di hari terakhir, alhamdulillah saya diumumkan sebagai delegasi 5 terbaik dari 70 delegasi seluruh dunia. Dan hadiahnya waktu itu saya dapatkan adalah 3 hari 3 malam lanjut di hotel bintang 5 itu. Nah, itu kurang lebih pas saya cek itu sekitar 7 juta lah yang kamar yang saya inap itu. Nah, jadi gitu. Jadi dan bahkan ya gara-gara hadiah itu ya saking senangnya saya. Jadi teman-teman lain itu mau ajakin saya, kan biasanya udah habis hari konferensi,
mereka kan jalan-jalan di Hong Kong gitu kan. Nah, saya nggak mau tuh selama 3 hari 3 malam setelah konferensi, saya nggak mau keluar kemana-mana. Nah, karena kenapa? Rugi nih, biasalah ya orang kampung ya, rugi nih, hotel udah mahal-mahal bintang 5 di Hong Kong, aku nggak nikmati, jadi akhirnya ya udahlah loncat-loncat, mandi-mandi apa gitu, mandi susu segala macam ya gitulah, norak-norak dikit nggak apa-apa lah ya, sekali-kali jadi orang kaya lah gitu saya pikir. Nah, jadi ada memang rasa kenikmatan sendiri bagi kita setelah kita berusaha itu teman-teman. Nah, jadi gitu deh. Mungkin noraknya jangan ditiru ya, karena saya memang bawaannya dari kampung gitu ya. Nah, mungkin pelajaran-pelajaran yang baik aja gitu. Wih, udah 20.30 ya. Nah, kurang lebih berarti itu aja lah secara sharing-sharing poin-poin yang saya bisa berbagi teman-teman. Sekarang saya rasa sesi pertanyaan aja gitu ya. Jadi nanti nyambungnya di pertanyaan aja. Ya, terima kasih by the way atas perhatiannya, dan saya kembalikan ke moderator, Mas Ferry. Baik, terima kasih untuk Kak Riki atas pengalaman yang menakjubkan tadi. Oh ya, langsung saja dari kakak-kakak dan teman-teman mungkin yang bertanya. Di sini ada yang tanya Kak, dari Kak Laura. Kak, gimana ya caranya biar bisa kuliah di luar negeri? Gitu, Kak. Oke, ya terima kasih Kak Laura atas pertanyaannya. Untuk bisa kuliah ke luar negeri berarti maksudnya S1 atau S2 atau S3? Nah, mungkin saya jawab mungkin kemungkinan S1 ya maksudnya. Nah, kalau untuk S1 sekarang udah banyak kali pilihan teman-teman untuk beasiswa S1. Kalau saya pribadi ya, di masa tahun saya tamat itu sebenarnya saya ada juga sebenarnya minat S1 ke luar negeri. Tapi nggak ada potensi, alias kalau mau S1 itu harus tesnya ke Jakarta segala macam, nggak ada versi-versi online. Intinya payah kali, dan cuma ada dua peluang waktu itu. Jepang satu lagi apa ya, entah Malaysia, itu aja, yang lain nggak ada. Nah, dan sekarang itu udah banyak kali beasiswa S1. Dan caranya, teman-teman bisa cari infonya di Instagram, misalnya ya, saya biasanya ada ikuti Indo Beasiswa, IND Beasiswa, satu lagi info beasiswa. Saya biasanya ikut di situ. Nah, jadi kalau ada event beasiswa S1 S2 di situ disampaikan. Terus juga kalau yang mau memang khusus internasional ya, nah ini lebih terbuka lebar lagi. Afrika, Eropa semuanya masuk. Itu teman-teman bisa ini saya ketik di chat ya. Nama websitenya itu oyaut.com. Aduh. Ini yaop.com. Nah, jadi teman-teman bisa ikuti ini, tapi ini bahasa Inggris, penjelasan segala macamnya. Karena kenapa ini memang khusus internasional, nggak ada program-program nasional gitu. Jadi setelah itu persiapkan beasiswa, persiapkan esai juga teman-teman, karena pastinya ada pertanyaan esai gitu ya. Misal mengapa Anda layak untuk lulus, apa kelebihan dan kekurangan Anda, dan lain-lain. Nah, jadi itu dipersiapkan dengan matang. Kemudian juga berkas-berkas administrasi. Nah, biasanya nih rapor. Nah, jadi rapor jangan lupa untuk ditranslate dulu. Nah, terus juga ijazah, jangan lupa ditranslatekan dulu. Kayak akta dan lain-lain, tergantung ya, ada yang minta, ada yang enggak juga gitu kan. Nah, jadi harus dari jauh-jauh hari kita persiapkan terus. Karena translate itu membutuhkan waktu juga gitu ya. Terus juga by the way nanti kalau misalkan ini bisa juga, saya juga sama partner kami baru buka startup itu bergerak di bidang ngajar bahasa Inggris dan juga TOEFL. Nah, dan juga satu lagi penerjemahan. Jadi itu saya dan tim saya itu ada yang dosen juga gitu ya kan. Nah, jadi kami berkecimpung di situ. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau kayak jasa translate ataupun kelas online juga bisa ke startup saya, yaitu namanya @bisabahasa gitu. Itu IG-nya @bisabahasa_. Nah, terus kemudian selain berkas administrasi, biasanya ada tes wawancara lagi teman-teman. Nah, jadi di tes wawancara ini saya sarankan untuk teman-teman benar-benar persiapan ya, agar nggak nampak gugupnya gitu. Karena banyak orang kelihatan sekali gugupnya, nah, itu udah poin minus dapatnya gitu. Dan juga tata cara yang baik ya, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan karena waktu kita mungkin kurang cukup. Jadi dalam wawancara etikanya adalah kita harus
duduknya tegak. Oke. Kemudian juga kita harus senyum selalu. Misalnya ya, saya ditanyai, Ricky coba perkenalan diri kamu. Ya, dan yang pertama juga harus ada kata terima kasih, alias kita apresiasi mereka dulu. Nah, misal ya, Ricky perkenalkan diri kamu secara singkat. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kenalkan, nama saya Ricky Muhammada. Saya adalah pengajar TOEFL di FKIP Universitas Yahkuala. Selain berkuliah dahulu, saya juga aktif di organisasi, yaitu organisasi A, B, C, dan juga D. Nah, itu contohnya. Jadi senyum tetap terus kita tebar. Karena kenapa? Saya selalu melakukan ini teman-teman untuk lulus-lulus program, baik yang self-funded ataupun event yang fully funded sebanyak 11 atau 12 yang fully funded saya ikut. Nah, semuanya saya gunakan ini attitude-nya. Dan juga apa mau saya sampaikan tadi? Ini gerak tangan kita harus gerakin ya. Nah, ini menandakan kita pede. Dan juga dengan gerak tangan kita jadinya nggak kaku untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita. Nah, jadi jangan kaku cuma gini. Baik, saya Ricky Muhammada, saya pengajar bahasa Inggris di FKIP Unsia, jangan gitu. Tapi mainkan gini. Nah, apalagi bagi teman-teman yang ikut kompetisi duta, ini sangat berfungsi. Nah, karena saya pernah 2 kali ikut duta. Yang pertama duta wisata tingkat kabupaten, alhamdulillah waktu itu juara 2. Itu saya gunakan attitude seperti itu juga. Dan yang kedua saya ikut duta bahasa tingkat provinsi Aceh dan alhamdulillah juara 2 juga. Saya kebetulan memang nggak bisa juara pertama karena kenapa? Secara administrasi saya nggak lulus. Soalnya secara administrasi saya tingginya 163 atau 162. Sementara dimintanya minimal 165 gitu. Oke. Ya kurang lebih itu mengenai beasiswa S1 ya. Jadi kita cari dulu informasi terus baru persiapan baik secara esai, wawancara dan juga secara administrasi. Kemudian siapa lagi nih? Kak Husnul, Kak. Kak Husnul Nafisa. Kak, bagaimana caranya kita tetap semangat belajar, nggak down, apalagi sekarang lagi duduk di kelas 12. Oke, that's really good, mantap. Nah, startnya bahkan udah sangat cepat gitu ya. Nah, itu potensial kali tuh untuk waktu mahasiswa nanti banyak-banyak lulus program. Karena kenapa? Kayak saya tadi aja munculnya baru setelah putus sama pacar tadi, ditigain sama pacar. Itu di akhir semester 1. Tapi ini adik udah dari kelas 12 gitu. So, that's really good ya untuk semangatnya. Nah, jadi gimana cara tetap semangat belajar, nggak down apalagi sekarang lagi duduk di kelas 12. Nah, menurut saya caranya adalah teman-teman harus bayangin selalu nih. Nah, bayangin selalu bahwasanya teman-teman lulus di mana, misalkan UGM, UI, ITB atau di mana. Itu yang pertama cara saya. Dan cara saya kedua adalah saya tempel besar-besar di kamar saya. Saya tempel besar-besar di karton. Nah, minimal di kertas APS misalkan udah robek kartonnya, terus saya buat tuh apa-apa saja. Saya mau lulus di mana misalkan di UGM kayak gitu ya kan. Terus saya mau ini, saya mau exchange ke Hong Kong, saya mau apa. Itu saya tulis terus. Jadi setiap hari saya selalu lihat itu. Jadi selalu teringat, selalu terus ulang motivasi kita. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, untuk semangat belajar, saran saya adalah timetable mulai buat dari sekarang yang bagus. Timetable itu adalah table waktu. Yang ketat kita buat. Jadi misalkan waktu belajar dari jam berapa sampai jam berapa, waktu main dari jam berapa sampai jam berapa. Karena banyak orang, termasuk saya dulu di awal-awal kuliah, saya gara-gara nggak ada timetable, itu akhirnya misalnya paling main-main IG, main Facebook segala macam. Jadi nggak ada panduan untuk kita memanfaatkan waktu secara maksimal. Jadi tiba-tiba waktunya, udah malam aja, udah nggak sempat lah aku belajar nih. Ya udahlah, udah telanjur aku main FB, ya udahlah tidur aja. Nah, kira nggak semangat kita belajar. Jadi buat timetable. Nah, kurang lebih itu terus dari Michael Freddy Wijaya. Selamat malam, saya mau bertanya. Oke, tunggu bentar teman-teman ya. Saya baterai 18%, tunggu bentar aja. Saya pindah dulu. Oke, tunggu bentar nih, nggak mau tanya. Waduh, karena suhunya tinggi rupanya. Ya sudah, kalau gitu teman-teman, saya jangan via video off saya ya. Selamat malam.
jika seandainya kita ikut mendapatkan program yang fully funded, kemudian ada kendala sehingga harus cuti, apa bisa menghubungi pihak penyedia beasiswa untuk pending kemudian dilanjutkan lagi, sama pending kita membiayai diri sendiri atau dihentikan programnya. Tunggu ya, saya cerna dulu. Jika seandainya kita ikut dan mendapatkan program yang fully funded, oke. Kemudian ada kendala sehingga harus cuti. Oh, cuti kuliah, oke. Apa bisa menghubungi pihak penyedia beasiswa? Oh, oke, dapat. Itu nggak bisa dia biasanya. Nah, kecuali memang pintar kita lebihnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya dan juga teman-teman saya yang udah pernah dan mengalami kejadian yang sama, itu nggak bisa dipending. Karena otomatis kalau kita pending, otomatis kita sama dengan melempar kesempatan untuk orang lain. Dan di kedepannya, waktu mereka seleksi lagi, kita seleksinya dari nol lagi gitu. Jadi harus pintar-pintar kita sebelum kita apply program, kita berkaca dulu nih, kira-kira udah tepat waktu nggak aku, ada nggak kendala masalah cuti nanti di kemudian hari gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Rofifah Purato Ayun. Kak mau tanya, apa tidak mengganggu kegiatan belajar karena ikut banyak organisasi? Nah, menurut saya teman-teman ini tergantung lagi sama kita. Nah, karena contohnya bahkan saya itu bukan kuliah dan organisasi saja, bukan 2 prioritas, bahkan 4 prioritas. Apa-apa saja, kuliah, organisasi, bekerja, dan juga prestasi. Nah, jadi alhamdulillah tercapai semuanya. Karena cara saya adalah timetable tadi yang bagus saya buat. Jadi contoh ya, misal nih, kayak saya jadi pegawai di pusat bahasa, itu saya dari Senin sampai Jumat, itu jam 8 pagi sampai jam 6 sore saya jam kantornya. Nah, kecuali jam kuliah baru saya padatkan di hari Sabtu ataupun sesekali izin dari Senin sampai Jumat. Nah, terus kan saya memimpin organisasi. Jadi kegiatan organisasi itu saya laksanakan di hari Sabtu dan Minggu saja, ngajar-ngajar ke desa. Nah, terus kan saya juga ngejar-ngejar IPK, harus IPK cum laude. Jadi untuk ngejar IPK saya selalu ngerjain tugas kuliah di malam hari. Ada plotnya tuh dari jam 8 malam sampai jam 10 malam atau jam 11. Nah, terus kan saya ada prioritas yang terakhir, yaitu prioritas berprestasi. Nah, jadi prioritas prestasi alias persiapan lomba, apply program, dan lain-lain, itu saya laksanakan dari jam 11. Dari jam 11 malam sampai jam-jam 1 atau jam 2 malam. Nah, jadi gitulah saking ketatnya saya buat timetable saya. Nah, tapi alhamdulillah berbuah baik dengan timetable yang bagus, sehingga keempat-empatnya bisa kita capai, gitu. Bahkan misalnya kayak organisasi. Nah, kurang lebih kayak saya bilang tadi, itu kurang lebih ada 9 organisasi udah pernah saya mimpin. Nah, terus juga kayak dari pekerjaan. Nah, alhamdulillah seperti yang mimpi saya sebelumnya, itu membeli rumah untuk kedua orang tua, itu sebenarnya saya targetnya adalah setelah tamat kayak gitu. Nah, tapi justru sembari kuliah bisa saya capai. Dan juga alhamdulillah seperti ini baru-baru ini juga bisa membeli motor baru nih, dan juga itu dari uang program tuh, by the way. Ada yang misalkan uang jajan dapat 5 juta, itu kan tuh saya kumpulin. Uang beasiswa bidik misi juga saya kumpulin. Dan bahkan juga selain itu, alhamdulillah 3 bulan yang lalu saya udah bisa membangun usaha pangkas rambut untuk ayah saya. Jadi kan sebelumnya ayah saya itu tukang becak. Jadi saya lihat selalu ayah saya ya kecapean lah kayak gitu ya kan, kena angin, kena hujan. Jadi akhirnya alhamdulillah udah bisa saya bangun supaya ayah saya jadi pemilik di tempat usahanya sendiri dan nggak payah lagi capek-capek kena angin, kena hujan setiap hari gitu. Nah, jadi kuncinya organisasi nggak akan mengganggu belajar kalau kita bagus manajemen waktunya. Bahkan bisa selain organisasi kita ambil prioritas lain seperti kerja dan juga prestasi. Oke. Kemudian selamat malam dari Wiwa. Ini Aisyah, sama ya pertanyaannya berarti ya. Organisasi apa mengganggu kegiatan sekolah, kegiatan belajar maksud saya. Nah, itu sama juga. Jadi tinggal pandai-pandai kita membuat timetable. Kemudian dari Wiwa Natalia, selamat malam, izin bertanya. Tapi tunggu, by the way ya, ini kenapa nggak bisa join? Siapa adminnya boleh terima. Ini saya lagi minta join lewat laptop. Saya takutnya bentar lagi mati nih, 1 menit lagi, atau 2 menit lagi. Ada masuk nggak permintaan? Dari Mas Sita atau dari ini? Waduh, udah 7% lagi. Oke, yaudah saya coba ini dulu. Nah, ini ask to join. Aduh,
Aduh, saya takut mati nih bentar lagi. Ya, Mas Ferry, ada nggak masuk permintaan join dari laptop? Mas Ferry? Oke, ya udah, saya singkatin aja ya. Oke, ini bentar lagi mati aja. Jadi mohon maaf teman-teman, kalau mungkin enggak sempat terjawab semua. Sama malam izin bertanya, Kak, kalau mau kuliah di luar negeri kan wajib bikin esai ya. Gimana sih pengalamannya waktu bikin esai? Tipsnya supaya bagus karena writing juga masih kurang. Nah, supaya bagus teman-teman harus mainkan fakta dan data di sini, teman-teman. Oh ya, oke, alhamdulillah rupanya pertanyaan terakhir ini ya. Nah, jadi ini by the way, mohon maaf kalau mati berarti udah mati HP saya teman-teman ya. Jadi sekalian juga pamit gitu ya. Nah, jadi untuk bikin esai teman-teman harus buat fakta yang menarik ataupun data ataupun statistik. Contoh ya, saya setiap event-event yang saya bidik, yang apalagi yang fully funded itu saya selalu buat fakta yang menarik di situ ataupun data yang menarik. Saya contohin ya, ataupun pengalaman yang menarik bisa juga. Saya contohin waktu saya apply program fully funded ke Surabaya selama 2 minggu. Jadi waktu itu kami ditujukannya untuk orang-orang yang mau calon guru internasional yang mengajar bahasa Inggris. Nah, jadi saya memasukkan esai saya. Yang pertama saya buat pengalaman saya, yaitu saya bilang gini, setelah mendirikan komunitas dan mengajar bersama para volunteer selama kurang lebih 5 tahun dari sejak semester 3 kuliah, saya menyadari bahwasanya hidup itu bukan tentang menimba ilmu saja, melainkan juga tentang berbagi ilmu. Jika kita hanya menimba ilmu saja dan tidak berbagi, maka kita bukan hidup namanya, melainkan hanya bernafas di dunia ini. Oleh karena itu, saya berminat untuk meng-apply program ini, dikarenakan melalui program ini saya dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Lalu saya membagikan ilmu tersebut kepada anak-anak panti asuhan yang saya ajar, kepada anak-anak pemulung, dan terkhusus kepada volunteer, agar mereka juga bisa men-share lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari program Anda selama di Surabaya. Nah, jadi gitu. Jadi bisa kita masukkan fakta atau statistik atau pengalaman yang menarik di depannya. Terus juga jangan lupa dilihat dulu tujuan program. Jadi harus sesuai dengan tujuan program. Misalnya tujuan program saya yang di Surabaya itu tentang calon guru bahasa Inggris. Berarti saya harus tujuan ini untuk calon guru bahasa Inggris gitu. Jadi misalnya CV-CV yang saya masukin adalah pengalaman ngajar bahasa Inggris saja, bukan tentang pengalaman pelatihan kepemimpinan gitu ataupun pelatihan CV, bukan gitu. Jadi harus sesuai gitu. Nah, jadi kurang lebih gitu teman-teman, saya kembalikan ke moderator. Ya, Mas Ferry, saya kembalikan ke Mas Ferry. Terima kasih buat Kak Riki Amanda yang telah membagi ilmu kepada kita semua agar terus berprestasi walaupun ada masalah, terus berprestasi dan jangan menyerah. Gitu ya, Iya, Kak, Mas. Benar. Iya. Oh ya. Buat teman-teman. Oh ya, Mas. Iya. Nah, nanti ya, bagi teman-teman yang mulai yang misalkan mau nih minta konsultasi lebih lanjut, itu boleh juga menghubungi IG saya ya. Nanti minta saja sama panitia. Soalnya ini kayaknya paling 10 detik lagi mati nih HP. Ya, jadi nanti boleh konsultasi mengenai esai, wawancara juga boleh gitu. Feel free to ask me nanti kalau misalkan mau apply sesuatu gitu. Thank you. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Nanti untuk teman-teman dan kakak-kakak informasi lebih lanjut di WA gitu, Kak. Sekian dari kami. Mohon maaf atas kesalahan atau dari moderator sendiri, saya sendiri mempunyai salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk teman-teman bisa lanjut di WA untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih Kak Riki Amanda, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat malam.